Marga Alawi, satu marga yang mengklaim sebagai keturunan Nabi, dan fatalnya itu dipercaya begitu saja oleh kaum pribumi. Didatangkannya tenaga kerja asal Yaman dari kalangan Ba'alawi yang mengklaim sebagai keturunan Nabi, harus diakui sejarah kedatangan bangsa Yaman pada masa Belanda. Benarkah untuk berdakwah, mencetak ulama dan kiai di bumi Nusantara? Abad 19 hingga abad 20 adalah masa di mana bangsa Nusantara kedatangan tamu dari bangsa Yaman secara besar-besaran. Lebih tepatnya kedatangan mereka dimulai setelah Perang Diponegoro yang selesai di tahun 1830, di mana pada masa tersebut kolonial Belanda mengalami kerugian yang sangat besar sebab perlawanan putra-putri bangsa kala itu begitu berkobar. Sejarah mencatat saking dahsyatnya Perang Diponegoro sampai-sampai Belanda butuh waktu 5 tahun lamanya untuk meredam perlawanan bangsa Nusantara yang ingin bebas dari cengkeraman penjajah Belanda. Kerugian besar ketika Perang Diponegoro itulah yang akhirnya membuat Belanda semakin intens mengeruk kekayaan alam di bumi Nusantara dengan harapan supaya kerugian besar mereka segera bisa tertutupi secepatnya. Di saat kolonial Belanda ingin lebih menggenjot lagi mengeruk kekayaan alam Nusantara agar kerugian perang segera bisa tertutupi secepatnya, masalah besar justru muncul karena orang-orang Nusantara menolak untuk bekerja kepada Belanda. Hal tersebut sangat masuk akal, sebab tidak mungkin bangsa asing yang baru diperanginya selama 5 tahun lamanya tiba-tiba harus menjadi tuan majikannya dengan bekerja kepada mereka. Sebab alasan itulah, Belanda akhirnya memilih mendatangkan tenaga kerja dari negara-negara miskin di Asia. Di antaranya yang menjadi incaran mereka adalah Yaman, Bangladesh, dan India. Di antara ketiga negara tersebut, pemerintah Hindia Belanda akhirnya memutuskan bahwa tenaga kerja asal Yamanlah yang mereka pilih untuk didatangkan ke bumi Nusantara. Bukan tanpa alasan, mengapa kolonial Belanda memilih tenaga kerja asal Yaman untuk bekerja kepada mereka. Alasan yang paling utama adalah supaya tidak terjadi konflik dengan orang-orang pribumi Nusantara. Sebab di masa tersebut, orang-orang pribumi memang bisa hidup rukun dengan bangsa pendatang yang datang dari negara-negara Timur Tengah. Terlebih lagi tenaga kerja asal Yaman yang didatangkan oleh Belanda, sebagian besar adalah berasal dari marga Ba'alawi, satu marga yang mengklaim sebagai keturunan Nabi, dan fatalnya itu dipercaya begitu saja oleh kaum pribumi. Kering kontang. Aduh, jadi lucu sekarang ya. Padang pasir pun pegang lagi. Saya pergi dah Yaman ni, saya tengok kering. Tak hujan pun, dia duduk hari-hari kat situ. Negara Habib tu panas, kering kontang. Aduh, jadi lucu sekarang ya. Padang pasir pun pegang lagi. Saya pergi dah Yaman ni, saya tengok kering. Tak hujan pun, dia duduk hari-hari kat situ. Negara Habib tu panas, kering kontang. Aduh, jadi lucu sekarang ya. Padang pasir pun pegang lagi. Saya pergi dah Yaman ni, saya tengok kering. Tak hujan pun, dia duduk hari-hari kat situ. Negara Habib tu panas, kering kontang. Aduh, jadi lucu sekarang ya. Padang pasir pun pegang lagi. Saya pergi dah Yaman ni, saya tengok kering. Tak hujan pun, dia duduk hari-hari kat situ. Negara Panjang itu ya, ditalim lah ya. Oh, lihat panjang banget lah gitu ya. Pada tanggal 6 November, hari Minggu, kita sampai ke kuburannya Nabiullah Hadud alaihissalam. Akan lebih andun lah ya. Alhamdulillah bisa sampai. Nah, kalau ini makan lebih hulai. Aneh ya, kau banyak makan labi ya di talim ya. Padahal Yaman itu kan 21 provinsi, di yang lain-lain itu nggak ada lah. Nah, lah ini makan Nabi Hamdullah ya, yang panjang itu ya, ditalim lah ya. Oh, lihat panjang banget lah gitu ya. Pada tanggal 6 November, hari Minggu, kita sampai ke kuburannya Nabiullah Hadud alaihissalam. Akan lebih andun lah ya. Alhamdulillah
bisa sampai. Bah, kalau ini makan lebih hulai. Aneh ya, kok banyak makan labi ya di Talimia. Padahal Tiaman itu kan 21 provinsi, di yang lain-lain itu nggak ada lah. Panjang itu ya, di Talim lah ya. Oh, lihat panjang banget lah gitu ya. Pada tanggal 6 November hari Minggu kita sampai ke kuburannya Nabiul Hadud alaihissalam. Akan lebih handun lah ya. Alhamdulillah bisa sampai. Bah, kalau ini makan lebih hulai. Aneh ya, kok banyak makan labi ya di Talimia. Padahal Tiaman itu kan 21 provinsi, di yang lain-lain itu nggak ada lah. Nah, lah ini makam Nabi Hamdullah ya, yang panjang itu ya, di Talim lah ya. Oh, lihat panjang banget lah gitu ya. Pada tanggal 6 November hari Minggu kita sampai ke kuburannya Nabiul Hadud alaihissalam. Akan lebih handun lah ya. Alhamdulillah bisa sampai. Bah, kalau ini makan lebih hulai. Aneh ya, kok banyak makan labi ya di Talimia. Padahal Tiaman itu kan 21 provinsi, di yang lain-lain itu nggak ada lah. Tapi bakas nasib nasibin jenengan sing kapusan balik meneh. Kok piye wong putu nabi lho, wong sing ngajari Pak aku kon seneng karo putune nabi. Guruku ya ngono, le seneng putu nabi malah jebule kapusan. Mulai saya menyimpulkan orang-orang yang jak dulu mengklaim putu nabi, mengatasnamakan habaib secara kajian ilmu nasab, kajian filologi, kajian sejarah, secara kajian tes DNA, mereka jauh bukan cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sholli ala Muhammad. Jadi wis rampung urusan nasab, wis rampung. Mulane kula wis rapi bakas nasab, tapi bakas nasibin jenengan sing kapusan balik meneh. Tapi bakas nasibin jenengan sing kapusan balik meneh. Kok piye wong putu nabi lho, wong sing ngajari Pak aku kon seneng karo putune nabi. Guruku ya ngono, le seneng putu nabi malah jebule kapusan. Mulai saya menyimpulkan orang-orang yang jak dulu mengklaim putu nabi, mengatasnamakan habaib secara kajian ilmu nasab, kajian filologi, kajian sejarah, secara kajian tes DNA, mereka jauh bukan cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sholli ala Muhammad. Jadi wis rampung urusan nasab, wis rampung. Mulane kula wis rapi bakas nasab, tapi bakas nasibin jenengan sing kapusan balik meneh. Tapi bakas nasibin jenengan sing kapusan balik meneh. Kok piye wong putu nabi lho, wong sing ngajari Pak aku kon seneng karo putune nabi. Guruku ya ngono, le seneng putu nabi malah jebule kapusan. Mulai saya menyimpulkan orang-orang yang jak dulu mengklaim putu nabi, mengatasnamakan habaib secara kajian ilmu nasab, kajian filologi, kajian sejarah, secara kajian tes DNA, mereka jauh bukan cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sholli ala Muhammad. Jadi wis rampung urusan nasab, wis rampung. Mulane kula wis rapi bakas nasab, tapi bakas nasibin jenengan sing kapusan balik meneh. Tapi bakas nasibin jenengan sing kapusan balik meneh. Kok piye wong putu nabi lho, wong sing ngajari Pak aku kon seneng karo putune nabi. Guruku ya ngono, le seneng putu nabi malah jebule kapusan. Mulai saya menyimpulkan orang-orang yang jak dulu mengklaim putu nabi, mengatasnamakan habaib secara kajian ilmu nasab, kajian filologi, kajian sejarah, secara kajian tes DNA, mereka jauh bukan cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sholli ala Muhammad. Jadi wis rampung urusan nasab, wis rampung. Mulane kula wis rapi bakas nasab, tapi bakas
nasibin jenengan sing kapusan balik meneh. Berjuang, monggo dipikir dengan jernih. Apakah kedoliman ini akan dibiarkan terus menerus hanya karena makam wali palsu itu? Berjuang kemerdekaan terbukti dengan tulisannya, ada tulisannya, tak layak kiranya makam seorang pejuang yang sudah berkontribusi terhadap bumi pertiwi ini, mengorbankan segalanya, makamnya dicor diinjak-injak. Di mana sebagai bangsa Indonesia menghormati pahlawannya, sedang itu makam wali palsu dibuat sedemikian mewahnya dan mengorbankan banyak makam-makam pribumi, termasuk makam pahlawan. Berjuang, monggo dipikir dengan jernih. Apakah kedoliman ini akan dibiarkan terus menerus hanya karena makam wali palsu itu? Berjuang, monggo dipikir dengan jernih. Apakah kedoliman ini akan dibiarkan terus menerus hanya karena makam wali palsu itu? Berjuang kemerdekaan terbukti dengan tulisannya, ada tulisannya, tak layak kiranya makam seorang pejuang yang sudah berkontribusi terhadap bumi pertiwi ini, mengorbankan segalanya, makamnya dicor diinjak-injak. Di mana sebagai bangsa Indonesia menghormati pahlawannya, sedang itu makam wali palsu dibuat sedemikian mewahnya dan mengorbankan banyak makam-makam pribumi, termasuk makam pahlawan. Berjuang, monggo dipikir dengan jernih. Apakah kedoliman ini akan dibiarkan terus menerus hanya karena makam wali palsu itu? Mardhani Maming kemarin yang juga ditangkap oleh KPK ya. Ini terjadi lagi, ini penyidikan, walaupun masih penyidikan, tapi kalau sudah masuk penyidikan biasanya 99% ya tersangka. Sahabat News, Ketua PBNU yaitu Gus Isfah Abidal Aziz ya, atau yang sering dikenal dengan Gus Isfah, itu dicekal oleh KPK, tidak boleh bepergian selama 6 bulan ke depan terkait dugaan adanya penyelewengan kuota haji, dan juga kepada Gus Yakut. Ini tamparan loh ya buat PBNU, tamparan beneran. Apakah Allah sedang menunjukkan bahwa PBNU benar-benar tidak mengurusi NU saat ini, atau bagaimana, kita nggak tahu. Yang jelas kejadian demi kejadian yang menimpa di PBNU, sebagaimana yang terjadi pada bendahara umum NU yaitu Mardhani Maming kemarin yang juga ditangkap oleh KPK ya. Ini terjadi lagi, ini penyidikan, walaupun masih penyidikan, tapi kalau sudah masuk penyidikan biasanya 99% ya tersangka. Itu Mardhani Maming kemarin yang juga ditangkap oleh KPK ya. Ini terjadi lagi, ini penyidikan, walaupun masih penyidikan, tapi kalau sudah masuk penyidikan biasanya 99% ya tersangka. Sahabat News, Ketua PBNU yaitu Gus Isfah Abidal Aziz ya, atau yang sering dikenal dengan Gus Isfah, itu dicekal oleh KPK, tidak boleh bepergian selama 6 bulan ke depan terkait dugaan adanya penyelewengan kuota haji, dan juga kepada Gus Yakut. Ini tamparan loh ya buat PBNU, tamparan beneran. Apakah Allah sedang menunjukkan bahwa PBNU benar-benar tidak mengurusi NU saat ini, atau bagaimana, kita nggak tahu. Yang jelas kejadian demi kejadian yang menimpa di PBNU, sebagaimana yang terjadi pada bendahara umum NU yaitu Mardhani Maming kemarin yang juga ditangkap oleh KPK ya.
Ini terjadi lagi, ini penyidikan, walaupun masih penyidikan, tapi kalau sudah masuk penyidikan, biasanya 99% ya tersangka. Pak Said, Pak Beni hebat. Kalau saya jadi keluarga yang kuburnya dijadikan jalan, saya akan bertanya pada Gus Bah. Gus, seumpama yang dijadikan jalan itu orang tuamu, kuburan orang tuamu, perasaanmu bagaimana? Saya nggak tanya dalil, Gus. Leres dengan Pak Beni hebat. Gitu, nggak usah dalil. Kita banyak-banyak, mari bingung. Umat Islam itu kebanyakan kitab teori, prakteknya kurang. Coba kita Fathul Bari ini aja ada berapa? 15 juz. Kita Fathul Bari itu. Ya, literasi Islam itu sangat luas ya. Referensi dan wawasan umat Islam itu benar-benar luar biasa, tetapi tidak benar-benar mampu dimanfaatkan oleh pemeluknya. Hanya dijadikan sebagai kajian simpanan dokumentasi saja. Tidak dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Dalam memahami surga saja semuanya itu beda-beda. Dalam memahami mimpi ketemu kanjeng Nabi kita itu berdebat. Kamu ini menurut bingung akhirnya. Sudah ada keterangan bahwa ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah ya. Antara kamarku dan mimbarku itu adalah taman dari taman-taman surga. Nah, muhaddis ya, ulama semua menafsiri. Oh, itu kalau diperiksa di atasnya lokasi antara 300 meter persegi di mimbar Nabi itu, dekat mimbar Nabi, depan mimbar Nabi itu raudhah itu menuju ke atas langit sana, itu surga ada di sana. Nah, gitu. Sama seperti ketika anharil jannah. Itu maksudnya gimana? Sungai 4 itu kadang ada riwayat yang Tigris, berarti ambillah 5. Gihon, Sehon, Tigris, Eufrat dan Nil itu itu adalah sungai-sungai surga. Maksudnya apa? Maksudnya adalah itu di atas sungai itu adalah surga temannya. Ya, macam-macam harus begitu semua. Nggak ilmiah itu loh. Nah sekarang kan sudah terbuka ya memori pemahaman manusia di era sekarang ini bahwa ya itulah surga. Di kiri kanannya 5 sungai tersebut. Nah di raudhah itu sendiri ketika orang berdoa terkumpullah satu frekuensi, dimensi yang sama. Hatinya itu sama. Samanya apa? Memohon kepada Allah Ta'ala, mengingat perjuangan nabinya, lalu berdoa. Memohon sesuai dengan hajatnya mereka. Suasana yang terkumpul di situ kompak tanpa ada yang kontras. Itu yang membuat gelombang elektromagnetik itu seirama. Jadi tidak kacau, tidak error. Ya, gelombang yang diterima. Sama seperti ketika ada pengajian bersama. Beda dengan Bahsul Masail, itu suasananya panas. Atau debat terbuka, itu suasana panas. Beda rasanya ketika hanya ngaji 2 arah atau 1 arah seperti kita. Ini suasananya beda ini. Ya sama seperti itu. Akhirnya turunlah hadis. Tapi kalau kamu masih tetap menggunakan Al-Habib atau SY Syarif atau SYT Saidah misalkan, nggak ada harapan kalian bisa membaur, menyatu. Apalagi Al-Kaf, Al-Gadri, As-Segaf, Al-Atas, Al-Hinduan, Al-Jufri, ya, bahasa dan masih jenengan pakai, percuma, ya percuma. Ini akan menjadi bumerang nanti buat kalian semua. Itu. Jadi kalian semua itu diprank sama leluhur kalian, mulai dari Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu. Buktinya Al-Burqatul Musiqah fi dzikri libasil khirqah ala nikah itu salah memahami kitab As-Suluk. Itu aja sudah jelas kok. Nggak usah dibantah macam-macam. Cuma kalian bantah akan semakin tenggelam malah. Gitu. Jadi kalian itu diprank sama leluhur kalian bahwa kalian itu cucu Nabi, warisan cucu Nabi. Bukan. Sayolah sudah lepaskan
Al-Habib, dan marga kalian itu. Lepaskan semua. Kita ini sama-sama ayo berlomba-lomba dalam kebaikannya. Nggih. Kang Berat, Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Dari Cengkareng selalu mendoakan panjenengan semoga dalam mencerdaskan umat. Bukan salah Lutfi jika kebodohannya ada yang nggak percaya. Justru yang percaya itu udah aneh. Kang Berat ini dari Cengkareng. Cengkareng itu ikut Tangerang, ikut Banten. Tapi ya orang mengatakannya ya Jakarta lah, Jakarta Barat itu. Soekarno Hatta, Tangerang, Cengkareng. Kalau Halim Perdana Kusuma itu Jakarta Timur. Nggih, Kang Berat, terima kasih Kang Berat. Pak Pamungkas mana-mana. Pertanyaan saya kemarin, menurut kajian sosiologis, kenapa organisasi Islam yang didirikan tahun 70-an coraknya serupa LDI walaupun tak sampai takfiri? Karena ada kepentingan politik Partai Golkar. Pak Pamungkas Pramana. Dulu itu LDII, dulunya belum LDI, Lemkari, Yakari, itu ya kumpulan karyawan ya pemerintah. Pokoknya ngatok neng penguasa politik di negeri kita aman. Dulu tuh sudah pada tahun 70-an itu sudah diputuskan sesat kok, Darul Hadis Islam Jamaah itu. Tapi berkamuflase, berparadigma baru. Berubah-ubah nama, bunglon ya. Tetap ajaibnya. Isinya tetap aja. Pak Zainal Abidin melu tadi nggih intinya kesimpulan dari kajian kita malam hari ini bahwa Nabi Muhammad dan Nabi Khidir itu selalu hadir di acara Kliwonan Pekalongan. Kliwonan itu pokoknya ya pas pasaran Kliwon ya. Mungkin pasaran sebesar satu pasaran itu 35 hari sekali. Arti lagi paing pon wagi Kliwon, lagi paing pon wagi Kliwon, pas Kliwonnya. Kliwon itu pasaran Jawa. Pekenan atau pasaran. Lah, hadirnya itu kadang-kadang ngajak ngopi sama ngobroli jamaah yang hadir di sana untuk daya tarik ya. Ada tanda-tandanya kalau pas Nabi kita hadir ke sana itu ya tawasulnya Habib Lutfi bin Yahya itu panjang sekali. Misalkan ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikhwanil anbiya al mursalin wal awliya syuhada. Pokoknya tawasulnya banyak sampai Habib disebut kabeh. Habib dari marga saja pesak Indonesia Raya disebut kabeh sampai nang donya. Iku nek disebutnya kabeh iku tanda-tandane Nabi hadir. Nabi Khidir hadir. Wali-wali hadir. Daftar hadirnya banyak dan ngajak ngopi. Nanti kalau di sana orang sudah kadung terbuka alam bawah sadarnya nemuni wong apa iku Nabi Khidir itu. Apalagi sing ngomong ngono beliaunya wah mantep langsung jadi di ending seperti Mbah Nadi. Yang mempromosikan Habib Ja'far Al-Kafi gampang. Gus Ikdam itu kan sekarang di Surabaya ya. Saya mau mencium ya, saya jadi ibat. Jadi Habib Nur Ihya Salafi Asqaf. Saya lah berpakaian seperti Habib itu. Nggih, berita nomor wahid mungkin harus buku nggih insyaallah nggih. Demikian sekali lagi turut berduka atas meninggalnya Habib Soleh bin Ali Alatos Tegal yang memiliki ribat Nurul Hidayah, meninggal dunia hari ini. Semoga diampuni segala dosanya, diterima amal baik dan ibadahnya, dan ditempatkan bersama dengan leluhurnya. Entah leluhurnya jenengan tulisi sembarang itu terserah Anda, yang penting saya mendoakan baik adanya. Entah dikumpulkan bersama dengan Fakih Muqaddam lah, semua itu urusan jenengan. Yang nulis itu jenengan, yang punya hak itu panjenengan. Saya hanya mampu menjelaskan secara baik bahwa memang semoga diberikan hidayah orang-orang setelahnya. Demikian, mohon dimaafkan jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sedikit ini banyak manfaatnya, sebentar ini lama masalahnya. Semoga kita semua diberi kesehatan, panjang umurnya, mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, hidup yang berbahagia dalam kesederhanaan yang ada. Tetap Indonesia Raya, jaya, pemimpinnya juga memikirkan masyarakat rakyatnya. Demikian, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalami hal semacam itu seperti Bendahara Umum Mardani Maming yang juga tersangkut masalah korupsi, dan ini Gus Yakut. Kemudian ada aliran dana yang masuk di PBNU. Sungguh memalukan sekali, parah sekali teman-teman, miris. KPK mengendus adanya aliran dana kuota haji yang masuk ke tubuh PBNU. Bayangkan coba,
Organisasi Islam terbesar di negeri ini ternyata tidak lepas dari tindak pidana korupsi loh ya. Kalau memang nanti KPK kan sekarang lagi menggandeng PPATK untuk menelusuri dugaan itu semuanya ya, untuk menelusuri aliran dana tersebut. Kalau sampai terbukti beneran, berarti benar kedua tokoh yaitu Mbah Yai Miftahul Akhyar dan Gus Yahya sudah tidak pantas lagi memimpin di PBNU. Karena PBNU selama ini tidak pernah tersangkut kasus-kasus yang semacam itu. Akan tetapi hanya di era Mbah Yai Miftahul Akhyar lah kemudian PBNU ini mengalami hal semacam itu, seperti Bendahara Umum Mardhani Maming yang juga tersangkut masalah korupsi. Dan ini Gus Yakut. Kemudian ada aliran dana yang masuk di PBNU. Sungguh memalukan sekali. Mengalami hal semacam itu seperti Bendahara Umum Mardhani Maming yang juga tersangkut masalah korupsi. Dan ini Gus Yakut. Kemudian ada aliran dana yang masuk di PBNU. Sungguh memalukan sekali. Parah sekali teman-teman, miris. KPK mengendus adanya aliran dana kuota haji yang masuk ke tubuh PBNU. Bayangkan coba, organisasi Islam terbesar di negeri ini ternyata tidak lepas dari tindak pidana korupsi loh ya. Kalau memang nanti KPK kan sekarang lagi menggandeng PPATK untuk menelusuri dugaan itu semuanya ya, untuk menelusuri aliran dana tersebut. Kalau sampai terbukti beneran, berarti benar kedua tokoh yaitu Mbah Yai Miftahul Akhyar dan Gus Yahya sudah tidak pantas lagi memimpin di PBNU. Karena PBNU selama ini tidak pernah tersangkut kasus-kasus yang semacam itu. Akan tetapi hanya di era Mbah Yai Miftahul Akhyar lah kemudian PBNU ini mengalami hal semacam itu, seperti Bendahara Umum Mardhani Maming yang juga tersangkut masalah korupsi. Dan ini Gus Yakut. Kemudian ada aliran dana yang masuk di PBNU. Sungguh memalukan sekali. Nomor selanjutnya para syekh para sedulur, ini di sini ada pedangnya Sayyidina Ali. Pedangnya Sayyidina Ali. Ini menunjukkan bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu adalah dipimpin oleh para ulama dan para kiai, yang itu adalah yang sudah nyata secara DNA dan sejarah. Para ulama Indonesia itu keturunan Sayyidina Ali min dzurriyyatir Rasul. Saudara, beberapa keturunan daripada Wali Songo sudah tes DNA. Termasuk alhamdulillah keluarga saya sudah tes DNA. Semuanya mengarah ke J1. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan saudara-saudara sekalian, keturunan yang asli daripada dzurriyyatur Rasul itu adalah bukan dari marga Ba'alwi, dan ini sifatnya ilmiah. Tidak dengan kebukan, bukan karena kebencian, bukan karena hasud, bukan karena adawa permusuhan, tapi ini ilmiah, catatan dan hasil data ilmiah secara sejarah, secara manuskrip, bahwasanya dzurriyyatur Rasul yang asli di Indonesia adalah para ulama, para kiai yang ada di Indonesia. Dan keturunan Wali Songo itu dzurriyyatur Rasul, keturunan Sayyidina Ali. Jadi kalau keturunan Wali Songo itu Alawiyun Sayyidina Ali. Kalau Ba'alwi itu bukan Alawi, Alwiyun, karena keturunan Alwi bin Ubaidillah. Lamnya disukunkan. Awas beda Alwi dengan Alawi. Maka kalian menyebut Ba'alawi jangan Ba'alawi, tapi Ba'alwi. Ba'alwi bin Ubaidillah, yang sekarang sudah didapatkan hasilnya bahwa Alwi bin Ubaidillah itu tidak ada catatan di dalam sejarahnya, sehingga Ki Imaduddin Al-Bantani mengatakan bahwa Alwi bin Ubaidillah itu adalah bukan cucunya Said Ahmad Al-Muhajir, bukan cucunya bukan putra dan cucunya Said Ahmad Al-Abah An-Nafat, artinya bukan cucunya Rasulullah. Itu kita harus ketegasan ada. Kenapa? Sebab penghancuran bangsa ini juga diawali dengan pengklaman terhadap mereka-mereka yang mengaku cucunya Rasulullah, akhirnya merusak bangsa ini dan merusak mentalitas daripada generasi muda Indonesia. Ini Sayyidina Ali. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu
terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah durian Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas jihad dan Syahid bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang jadi perisai Wali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami